Kalau kita melihat pemberitaan di media massa, menurut teman-teman, bagaimana dengan kasus penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh anak seorang anggota DPR RI yang dalam kejadian ini telah menyebabkan korbannya meninggal dunia? Apakah dalam hal ini terhadap si terduga pelaku atau yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka hanya bisa dijerat dengan menggunakan pasal penganiayaan berat yang menyebabkan korban yang meninggal dunia, atau sebenarnya terduga pelaku atau tersangka juga bisa dijerat dengan menggunakan pasal pembunuhan atau tindak pidana lainnya? Apalagi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, korban sempat dilindas dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh si terduga pelaku atau si tersangka. Lalu, apakah dalam kejadian ini pihak kepolisian perlu melakukan tes urin terhadap si terduga pelaku atau si tersangka untuk dapat mengetahui apakah pada saat kejadian sebelumnya si terduga pelaku atau si tersangka menggunakan obat-obatan terlarang selain minum-minuman yang memabukkan, sehingga terhadap terduga pelaku terbuka peluang atau potensi untuk dijerat dengan menggunakan pasal penggunaan obat-obatan terlarang atau terhadap penggunaan atau penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini dunia penegakan hukum kita sedang ramai tentang kasus seorang anak anggota DPR RI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, hingga kekasihnya ini kemudian meninggal dunia. Adapun korbannya adalah seorang janda anak satu yang pada saat meninggal dunia berusia 29 tahun. Sebelumnya, berdasarkan informasi yang beredar di media massa ataupun media elektronik, antara terduga pelaku dan korban sudah menjalin hubungan asmara dengan tersangka atau terduga pelaku selama 5 bulan terakhir. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penyidikan dari pihak kepolisian atau pihak Polrestabes Surabaya, ada beberapa temuan terkait dengan adanya kasus yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku atau tersangka ini. Pertama, korbannya mengalami kekerasan karena berdasarkan dari keterangan pihak Polrestabes Surabaya, ada beberapa kekerasan yang kemudian diduga dialami oleh korban berdasarkan dari hasil pemeriksaan atau penyelidikan, termasuk dari keterangan dari terduga pelaku atau tersangka. Dalam kejadian ini, terduga pelaku diduga melakukan penendangan ke arah kaki kanan korban sampai kemudian si korban terjatuh dalam posisi duduk. Selanjutnya, setelah duduk, terduga pelaku atau tersangka juga diduga melakukan pemukulan kepada si korban ke bagian kepala sebanyak 2 kali dengan menggunakan botol minuman keras. Lalu si korban juga diduga dilindas dengan menggunakan mobil oleh terduga pelaku atau tersangka. Korban sampai terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Tetapi setelah ditegur oleh pihak keamanan atau pihak security, selanjutnya terduga pelaku atau tersangka akhirnya memasukkan korban yang sudah terkapar dan tak sadarkan diri ke dalam mobil dan membawanya ke apartemen. Di sini, sampai di apartemen, si terduga pelaku atau tersangka sebenarnya sudah mencoba untuk memberikan napas buatan atau pertolongan sambil menekan dada korban, tapi dalam hal ini tidak ada respon dari tubuh korban. Selanjutnya, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Nasional Hospital untuk selanjutnya dilakukan penindakan. Tetapi sayangnya, sekitar pukul 2.30 atau setengah 3 subuh, korban dinyatakan meninggal dunia. Lalu temuan kedua, di tubuh korban itu mengalami patah tulang rusuk karena berdasarkan dari hasil otopsi dari tim forensik RSUD dari Dr. Sutomo, ditemukan banyak luka pada organ luar dan organ dalam dari tubuh si korban yang meninggal dunia akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh si terduga pelaku atau yang diduga dilakukan oleh si tersangka. Jadi, ada luka memar kepala di sisi belakang dan leher di bagian kanan dan kiri.
Lalu ada luka juga ditemukan pada dada kanan dan tengah, dan pada perut kiri bawah, lalu ada pada lutut kanan dan pada tungkal kaki dan atas atau paha, lalu pada punggung kanan. Tim forensik juga berdasarkan hasil pemeriksaan juga menemukan pendarahan pada tulang rusuk hingga memar organ dalam, yaitu bagian paru-paru dan hati. Setelah mendapatkan laporan atas kejadian ini, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk CCTV dan melakukan pengumpulan atau pemeriksaan terhadap alat bukti. Dan atas kejadian ini, selanjutnya pihak Polrestabes Surabaya atau tim penyidik menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka dalam perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan korban atau kematian terhadap si korban yang telah meninggal dunia atau kekasih dari terduga pelaku atau tersangka. Dalam kejadian ini, terduga pelaku atau tersangka dijerat dengan menggunakan pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan selanjutnya dilakukan penahanan di Mapolrestabes Surabaya. Kembali ke pertanyaan awal, apakah dalam hal ini terduga pelaku hanya bisa dijerat dengan menggunakan pasal penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya meninggal dunia, atau sebenarnya terduga pelaku juga bisa dijerat dengan menggunakan pasal pembunuhan atau tindak pidana lainnya? Apalagi dalam hal ini korbannya sempat dilindas dengan menggunakan mobil yang dikendarai atau dikemudikan oleh si terduga pelaku atau si tersangka. Berdasarkan hasil temuan dari tim penyidik tadi, menurut saya dalam hal ini tim penyidik perlu membuka peluang untuk dapat menerapkan tentang adanya dugaan pasal pembunuhan atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terhadap terduga pelaku atau tersangka, yaitu pasal pembunuhan. Jangan langsung hanya menutup peluang bahwa dalam perbuatan ini atau dalam kejadian ini si terduga pelaku atau si tersangka hanya dapat dijerat dengan menggunakan pasal penganiayaan berat yang kemudian mengakibatkan kematian terhadap si korban. Jadi perlu didalami kemungkinan adanya penerapan pasal pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Karena apa? Karena yang dilakukan terduga pelaku atau tersangka berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh tim penyidik atau pihak kepolisian bisa mengarah kepada tindak pidana pembunuhan. Jangan hanya terpaku pada pasal penganiayaan berat atau sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara sebagaimana diberitakan oleh media massa atau media elektronik. Selain itu, dalam hal ini pihak penyidik dari pihak kepolisian perlu mendalami tentang apa yang menjadi motif kenapa sampai si terduga pelaku atau si tersangka bisa melakukan perbuatan tersebut. Apakah ada kemungkinan misalnya pertengkaran tersebut itu dipicu karena adanya dugaan sebelumnya si korban meminta pertanggungjawaban dari si terduga pelaku karena korban hamil misalnya, atau terhadap si terduga pelaku atau si tersangka perlu dilakukan tes urin untuk mengetahui apakah pada saat melakukan perbuatan tersebut terduga pelaku atau si tersangka dalam pengaruh narkoba atau obat-obatan terlarang, atau dalam hal ini si terduga pelaku atau si tersangka itu melakukan perbuatannya tersebut secara sadar. Jadi motif itu penting untuk dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terduga pelaku atau si tersangka melakukan perbuatannya, karena sebelumnya antara si terduga pelaku dan korban itu terlibat pertengkaran atau bertengkar. Tapi apapun itu, tidak ada tindakan kekerasan atau terutama pembunuhan yang bisa dibenarkan, apalagi tindakan tersebut dilakukan kepada perempuan. Harapan saya, dengan adanya penegakan hukum yang tegas atau tidak pandang bulu, ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa yang dapat menyebabkan korban sampai meninggal dunia, walaupun
pelakunya merupakan anak seorang pejabat, dan jangan sampai anak dari pejabat-pejabat tersebut itu beranggapan apabila si orang tuanya dari si terduga pelaku atau tersangka tersebut itu memiliki jabatan atau kekuasaan atau memiliki kedudukan atau harta, sehingga kemudian eh, terduga pelaku atau tersangka tersebut itu tidak tersentuh oleh hukum, karena ini menyangkut pada ajas persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian. Salam untuk penegakan hukum yang berkeadilan.